tahu nih, Ya. khususnya pemeliharaan Indonesia umumnya di dunia. Ya. Kalau sejarah ikan, Hmm. secara rekayasa genetik yang saya lakukan Ya. adalah dari adu. Ya. Dari adu tuh membentuk yang saya harapkan perubahan bentuk dari ekor. Ya. Ternyata keluar yang pertama ekor itu bentuk lancip, bentuk kuda. Pak. Bentuk kuda. Ekornya Ya. yang disebut saya bilang hostel. Waktu dulu harga ikan Nah. sebelum kontes itu ada, itu cuma ratusan perak, Pak. Ratusan perak. Ih, 400 perak, Pak. Ah. Paling 400 perak. Gitu ya. Lalu setelah ada kontes 96 itu naik harga cupang. Dalam beberapa tahun makin meningkat, 99 booming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Saya dapatkan kesempatan untuk ketemu dengan Pak Asep, ya, Pak Asep dan Mas Agung. Nah, Pak Asep ini adalah salah satu pelaku usaha pengembangan, pembiakan ikan cupang ya Pak. Ya, ikan hias cupang. Yang dulu kalau kita tahu ikan cupang itu yang waktu saya kecil dikenalnya sebagai ikan adu Pak. Ya. Kalau saya beli adu. Nah, Bapak bisa ceritakan kapan ikan hias, ikan adu kemudian berkembang menjadi ikan hias. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di sini saya bersama Pak Dirjen membagi ilmu, khususnya pembudidaya yang ingin meningkatkan kualitas ikannya, maka saya sampaikan beberapa hal. Pak, Ya. kita punya strain 2 Pak. Dua ya. Ada yang nama strain warna, Ya. ada yang nama strain bentuk. Bentuk ada Ikan dua ya. anatomi, Ya. Kalau bicara bentuk, makan waktu 5 tahun Pak. Bentuk itu prosesnya 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kalau untuk warna, Ya. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Itu bisa paralel. Bisa ketemu warna yang kita Oke. inginkan. Jadi 8 tahun perlu. Nah, kalau kita ambil warna, itu 3 tahun cukup waktunya. Oh, cukup tahun. Ya. Oke. Karena F keempat itu udah murni. Udah murni ya. Ya. Udah gak berubah ya Pak ya. Ya. Kalau bentuk 5 tahun itu baru awal Pak. Oke. Ya. Nah, di sini akan sampaikan sebagaimana ditanyakan sama Pak Dirjen. Memang betul Pak. Awal ikan cupang hias ini asal ikan adu Pak. Ikan adu. Ikan adu. Oke. Jadi kalau bicara adu, saya tekankan lagi Pak, kita semua usaha Indonesia, sesungguhnya ikan cupang ini asli Indonesia, sesungguhnya. Kita bicara sejarah pada tahun 20-an. Dulu di rawa Sumatera itu terkenal ikan cupang adu. Nah saat itu kita cuma mengadu, tidak membudidaya. Adu terus. Diadu terus. Nah di daerah Bangkok Pak ya, Bangkok itu pusat kang adu Pak, dari ke Indonesia. Karena diinginkan cupang itu yang berkualitas, maka dibudidaya lah. Oke. Kita satu langkah tadi Pak ya. Ya. Saat itu Ya. Tahun berapa itu Pak? tahun 63. 63. Ya, Oke. 63 ya. Lari ke Indonesia yang dicari di rawa-rawa itu cupang adu Pak. Untuk di sana ternyata dibudidaya sana Pak. Oh, dibudidayakan. Dibudidaya untuk mendapatkan fighter adu-adu yang tangguh. Masih sebagai ikan adu diambil. Ikan adu. Oke. Ini yang perlu kita pahami Pak. Ya. Kenapa di sana dia mendapat kendala tidak mendapatkan ikan yang bagus kualitasnya, Ya. kembali ke Indonesia lagi. Nah, ternyata di Indonesia ini memang dasarnya kalau dibilang air surga, air dewa itu ada di Indonesia Pak. Kualitas Mudah airnya. jadi Iya. ikan dengan warna dan bentuk yang kualitas. Ya. Nah, setelah itu banyaklah kita disuruh budaya dan diambil kembali ke Thailand. Jadi kalau bicara ikan adu bisa ekspor, bisa lokal. Oke. Contohnya nih Pak, dari Bapak nanti sebelum Pak ini Pak apa sih? Agung, Pak. Agung ya. Ini contohnya ikan ini dan ini kan mirip nih Pak. Sebenarnya awalnya mana nih Pak? Kalau menurut pengalaman Bapak, ini kan ada ikan di cupang nih. Apa ini jenisnya Pak? Rontel, Pak. Rontel. Serondel. Rontel. Serondel. Ekor mahkota. Ekor mahkota ya. Ini lebih yang aslinya atau gimana Pak? Atau turunan yang mana Pak? Ya. Cakep brand Bapak ini saya suka Pak. Biar semua tahu nih, khususnya pembudidayaan di Indonesia, umumnya di dunia. Ya. Kalau sejarah ikan, secara rekayasa genetik yang saya lakukan adalah dari adu. Ya. Dari adu itu membentuk yang saya harapkan perubahan bentuk dari ekor. Ya. Ternyata keluar yang pertama ekor itu bentuk lancip, bentuk kuda Pak. Bentuk kuda. Ekornya. Ya.
yang disebut saya bilang tuh hostel, ekor butut kuda. Ya. Dari butut kuda ini kita selalu kawin silang lagi Pak, ingin mendapat suatu agak buka, agak lebar, agak lebar, ya kan? Nah, saat itu jangan pakai jengki, jengki dulu Pak. Nah, jengki itu apa Pak? Jengki itu adalah antara badan dan ekor tidak ketemu Pak, tidak sinkron, Tidak nyambung lah. tidak nyambung. Ya. Badannya lebih besar, ekor tanggung, pendek enggak, panjang enggak, itu jengki ya. Terima kasih Pak Agung, terima kasih ilmunya, ingatkan saya kembali ya. Nah ternyata Pak dari itu terjadi ya, semuanya ini saya ingin rubah. Andaikan di hati saya, andaikan cupang ini berbentuk bulat begitu indah saat itu Pak. Ya. Nah begitu pas cupang yang saya harapkan dengan izin Allah dikabulkan Pak. Ikan itu bentuknya bulan, kami sempurna Pak, setengah bulan. Tetap saya bilang ikan bulan. Ikan bulan mulai saya budidaya dan bagi teman-teman sebar semuanya, semua seribu khususnya ya. Ternyata bulan ini permintaan luar negeri. Salah satu pertama kali yang ekspor ikan kita sana melalui Aquarama. Pertama kali Aquarama di Singapura. Ya. Itu ekspor Tahun berapa kita. itu, Pak? Kalau nggak salah tahun berapa ya? Jadi Pak Asep ini sebagai pelaku sejarah, Ya. beliau mengembangkan ikan cupang dari adu, kemudian dapat budidaya, budidaya ikan hias. Ya, Salah satu yang utama waktu itu adalah uji coba pertama, percobaan dia itu adalah menghasilkan ikan bulan, ikan cupang bulan atau yang dikenal sekarang itu harpun. Ya Pak? Iya. Nah, tapi saat itu saya nggak mengerti harpun karena nggak ngerti bahasa Inggris. Saya bilang seperti bulan. Nah bulan mulai dah tuh Pak. Pak Hendra ngambil 1 minggu sekitar 600 Pak, bawain ke Singapura jualnya, ya kan? Ternyata Pak Hendra Loki eksportir ini dia menjadi teman bisnis kita di Selipi. Ya, ada Pak Angil, Pak Kamil, mungkin Pak Gu kenal ya, Pak Yamin, mungkin kenal lah kalau Pak gitu. Orang ya. Kita menjadikan suatu kelompok, waktu baru kita mulai nama Kobapi Pak. Singkat dari kelompok Kota Bau dan Selipi. Nah dari situ mulai kita menjalankan dagangan melalui eksportir itu. Tapi Bapak dari hari ke hari kan waktu berjalan Pak. Kita sebenarnya membuat baru lagi Pak. Nah, ternyata waktu kita dapatan yang kedua strain ini sudah beredar tuh Pak luar negeri ya. Nah, ternyata ikan yang keluar ekor bergerigi Pak. Ekornya bergerigi. Nah, terus Bapak menamakannya apa? Belum Pak, saya itu belum ketemu. Jadi setengah bulan Pak. Ya, setengah tapi bulan. sobek-sobek. Dulu ini kan ini sudah rapi Pak. Nah, kalau dulu masih kasar gitu. Kayak bekas kayak sobek gitu. Kayak kipas yang sobek ya. Tapi kita kan bergerigi belum itu Pak. Nah, itu kita tekankan lagi. Saat itu muncul satu Pak. Ekornya 1 jarum. Makanya kita namakan ikan landak. Karena duri landak satu-satu. Perkembangan waktu zaman adalah ya, ikan itu muncul anak 1 ada 2. Masih belum sempurna. Maka kita bilanglah sisir Pak. Ikan sisir. Nah, dari perjalanan waktu lagi kumpul kita di kelompok Kobapi mensatukan namakan Pak menjadi street karena situ sudah nampak batang ekor 2 Pak. Yang disebut sekarang ya ini Pak. Ikan street itu ini. Ya. Nah, ini dengan ini bedanya apa Pak? Ya, enggak sama Pak. Sama ya? Sama. Cuma beda warna. Karena jadi kalau ini proses ini tadi Bapak cerita 5 tahun. Warnanya? Dari baru 3 tahun ya Pak ya? Iya. 5 tahun. Ya, sebelum Bapak lanjutkan, saya ke Pak Agung dulu Pak. Oke. Ya. Dalam perjalanan Pak, ikan ini kan sudah menjadi satu komoditas sebagai ikan hias. Ya. Nah, pengalaman Bapak sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan ini ya. Dari ini apa sih Pak yang menjadi kekhasan ikan cupang sehingga ikan cupang itu booming dan sekarang sampai sekarang masih dicintai banyak orang? Karena mungkin semua orang tuh waktu kecilnya punya kenangan Pak. Nah, waktu kecil suka menang adu cupang ya Pak, punya kenangan. Lalu ikan ini simpel Pak, nggak butuh aerator. Ya, pemeliharanya mudah ya Pak ya? Iya, simpel, nggak butuh aerator, nggak butuh apa. Lalu ya makanya semua kalangan suka ini kan. Lalu ikan laki banget Pak, dia melihat musuh dia hadok gitu, teritorial. Dia satu akuarium hanya satu
Kalau Pak Asep di breeder, kalau saya lebih fokus mungkin ke pemasaran ataupun ke kontesnya. Ya. Nah, salah satu yang dibutuhkan oleh cupang hias adalah kontes, Pak, karena kontes itu adalah lokomotif industri dari cupang hias. Kontes itu termasuk salah satu lokomotifnya. Jadi Iya. bagaimana mengangkat harga Cupang. itu ya. Oke. Nah, kontes pertama di Indonesia itu tahun 1996, benar Mas? Ya. Di Taman Ria. Ya. Pertama kali Pak. Iya, pertama kali Di Pak. Taman Ria masih ada. Iya, Taman Ria Senayan, Pak. Nah. Taman remaja ya. Bapak masih remaja? Wih, Oh, Ya, iya, iya. waktu dulu harga ikan Ya. sebelum kontes itu ada, Ya. itu cuma ratusan perak, Pak. Ratusan perak. Iya, 400 perak, Pak. Ah, Paling 400 gitu perak. ya. Lalu setelah ada kontes 96 itu naik harga cupang. Dalam beberapa tahun makin meningkat, 99 booming. 99 mulai boomingnya Pak. ya? Booming. Ya. Ada salah satu ekor ikan berwarna ini hitam ini Pak, Ya. dilelang di Slipi, Ya. terjual harga 7 juta 7 juta. setelah kontes. Bayangkan Pak, dari 400 perak menjadi jutaan. Berapa Ya. Ibu? Hanya efek apa? Kontes. Kontes. Jadi dalam kehidupan apa ya Maaf Pak, Ya. Maaf, Pak. Ya. Yang beli ini ada orang China Ya. yang Pak Poin Pak. Tong Taman Pak. Iya, Pak Pohin. Ya. Waktu itu 7 juta dia lelang. Nah, Dia beli. 7 juta. Jadi waktu perjalanan ini ikan tadi dari adu kemudian dibudidayakan karena Bapak tadi juga melalui suatu proses ya Pak ya. Oke. Kemudian perdagangan karena adalah satu ikan yang mudah Ya. dipelihara, maka juga peminatnya banyak, ya kan? Peminatnya banyak. Nah, perjalanan juga itu adalah kontes. Kontes ini adalah satu cara untuk mengenalkan satu, Ya. mempromosikan dan menunjukkan meningkatkan harga ikan. Iya, dulu ikan Nah. ini ya dari ratusan perak menjadi jutaan sampai ada ikan merah itu tahun dulu loh, pada tahun Ya. 1992. Sekarang kalau ikut kontes juara kontes nasional itu dia kira-kira harganya berapa? Bisa sampai tetap jutaan sih Pak. Hah? 2 juta, 3 juta tergantung jenis ikan. Gitu ya. Nah, Tapi sudah tingkatnya di atas jutaan ya. Ya, Di jutaan. jutaan ya. Ini Jutaan ya. kalau dalam dunia hobi itu Pak ada Ya. terjadi faktor X, dalam arti begini. Pak Asep punya ikan bagus. Ya, saya suka dan saya suka banget. Pak Asep nggak mau jual, Ya. saya akan beri penawaran itu akan lebih tinggi. Saya udah sering banget ngelihat orang otot pengen beli ikan, orang yang nggak jual, terjadilah harga tawar yang Harga tinggi. tinggi. Padahal awalnya nggak nahan ya Pak, Iya, karena dia kayak- keinginan pembeli Iya, ya. dia nggak mau jual, tapi kan karena digoda terus, ayo Ya. naikin lagi, akhirnya jual. Artinya bahwa ini adalah satu penggerak ekonomi Pak. Iya. Tadi ikan ini bisa dibudidayakan secara rumah tangga dan semuanya. Iya. Nah, ikan hias cupang ya itu adalah satu asli Indonesia. Ya. Kalau begitu maka inilah ikan yang harus kita lindungi, Pak. Ya. Hasil dari strain atau perkawinan silang Bapak tadi selama ini sudah mendapatkan satu upaya dilindungi nggak Pak dengan sertifikat ataupun kita berikan bahwa ini adalah manual dengan kata mudahnya ber-KTP Indonesia. Kalau bicara sertifikat, karena tuntutan Pak, tuntutan saya untuk mengubur pemerintah, tuntutan. Ya, harapannya ada Pak ya. Ya, kenapa saya menuntut di saat kita berdagang di internasional termasuk Pak Hendra itu, ya kan, dibilang ikan Indonesia asli Slipi, buyer itu nggak percaya Pak. Nggak percaya. Buktinya mana? Ya, saya kan kasih tahu inilah pembudidaya. Saya bilang saya pembudidaya. Sehingga datang ke saya. Saya tidak berbicara omongan. Bukti nyata otentik itu Pak. Berarti sertifikat itu sangat penting Pak ya. Oke, jadi ini berarti satu perhatian kami Pak ke pemerintah untuk memfasilitasi melindungi kegiatan ekonomi ini karena ini kan pasti kan strainnya itu kan berkembang lagi Pak ya. Jenis-jenisnya kan berkembang. Nah, Pak Asep, dari kontes. Kemudian dari kontes ini akan satu berkembang lagi bahwa selain harga. Ya. Pastikan asosiasi, penghobi ya itu akan selalu berkembang terus. Ya. Nah, sampai saat ini kira-kira pembudidaya ikan hias ada berapa? 1 juta dari sini? Kalau ikan hias saya nggak tahu pastinya Pak, tapi kalau cupang hias bisa Cupang hias. angkanya bisa dalam salah satu grup yang saya kelola aja itu ada sekitar 40.000 Pak. 40.000. Iya, Di saat- dari ikan cupang hias di mana aja. itu untuk Di Indonesia aja. Indonesia. Nah, Oke. itu baru satu yang terdata, yang nggak terdata itu banyak. lebih banyak ya Pak ya. Oke. Berarti artinya itu adalah suatu masyarakat yang sudah berkembang untuk kegiatan ini. Iya, yang orang-orang yang sudah menggantungkan hidupnya di Cupang. di dunia cupang Oke. gitu. Jadi ada orang yang datang dan pergi Pak, dan ada orang lagi yang bertahan menggantungkan hidupnya di cupang hias. Makannya ikan cupang itu apa, Pak? Nah, makanya sehat juga Pak. Nah. Basmi jentik nyamuk dimakan sama dia.
jentik nyamuk dimakan. Iya, jadi buat ngilangin demam berdarah atau apa. Jadi mostly kebanyakan itu ya pakan hidup. Dari kutu air ya, jentik nyamuk. jentik nyamuk. Udah 2 pakan hidup itu Ya. yang paling utama. Jadi sahabat ngebut ya, ini adalah satu perjalanan bagaimana ikan cupang ya yang sekarang menjadi ikan hias yang diawali sebagai dulu dimanfaatkan sebagai ikan adu ya. Ternyata ekonomi berkembang, budidaya berkembang ya, dan banyak sekali turunannya. Yang disampaikan oleh Pak Asep. Ya. Dan dulu Pak, Ya. Keontel Ya. itu yang memberi nama Pak Henryin. Nah ini yang mengenalkan kepada dunia dengan nama Keontel asli Indonesia. Dan ikan ini sampai sekarang nih Thailand maupun mana mau nyetak nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, saya nggak ngerti. Nah. Dia kurang bagus tetap apa hasilnya. Jadi ilmunya masih di sini. Iya. Mari kami akan berusaha untuk menjatuhnya jadi perhatian prioritas untuk dilindungi ya, Iya. sehingga kita bersertifikat keaslian Indonesia dijaga ya Pak ya. Iya, Pak. Nah Bapak dengan ini sebagai pedagang ataupun sebagai tradernya nanti akan mengembangkan ini melalui kontes-kontes dan semuanya. Iya. Mohon satu langkah kita bersama, kita lindungi, kita jaga dan kita promosikan ikan cupang ini menjadi satu ikan kebanggaan Indonesia ya Pak. Jadi sahabat ngebut, satu hal yang kita belajar dari ini, salah satu proses memelihara ikan, terutama ikan cupang, ini sejarahnya panjang, mulai dari tahun 60-an. Dan Pak Asep ini adalah pelaku budidaya di Selipi, ya, Jakarta Barat. Ya. Sampai sekarang sudah sekian ribu ikan yang beliau pegang pastinya, ya, yang beliau silangkan juga. Nah ini sudah menjadi teknologi ini sudah Bapak kenal. Kami mohon teknologi dicatat Pak. Suatu ketika nanti Bapak akan mengembangkan lebih lanjut atau generasi berikutnya ya, sebagai ilmu dari Bapak yang ditularkan ini sebagai satu harapan supaya tetap berkembang. Kemudian Pak Asep kami nanti mohon juga satu pemikiran bagaimana mempromosikan ini, kita branding ikan ini untuk menjadi satu unggulan komoditas ikan hias Nusantara. Sahabat ngebut, demikian kesempatan kita berbincang-bincang dengan Pak Asep dan Pak Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.